Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inisa Nilam Cahya dari kelas 11 + 2 akan mempresentasikan materi sejarah peringatan bab 9 tentang kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di bidang ekonomi. Dalam kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di bidang ekonomi, itu terdapat 2 poin. Yang pertama, 1. Eksploitasi ekonomi, dan yang kedua yaitu adalah pengerahan tenaga kerja. Yang pertama, eksploitasi ekonomi. Dalam rangka menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia, Jepang menyusun beberapa rencana. Yang pertama, tahap penguasaan, yaitu menguasai seluruh kekayaan alam termasuk kekayaan milik pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, tahap penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan Jepang. Dalam tahap ini direncanakan setiap wilayah harus mencakupi kebutuhannya sendiri untuk menunjang kebutuhan perang. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung industri perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat titik berat kebijakan yang difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut ini menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi yang sangat berat. Nah, dalam hal ini Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina karena berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi harus dihentikan penanamannya karena berhubungan dengan kenikmatan. Nah, untuk menguasai hasil-hasil pertanian dan kekayaan penduduk, Jepang lalu berdalih bahwa hal itu untuk kepentingan perang. Setiap penduduk harus menyerahkan kekayaan kepada pemerintah Jepang. Nah, sejalan dengan kondisi perang, maka pada tahun 1944, tuntutan kebutuhan pangan semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Jepang melalui organisasi Jawa Hokokai mulai melancarkan kampanye pengerahan barang dan bahan pangan secara besar-besaran. Nah, untuk menyukseskan program tersebut, Jawa Hokokai dibantu oleh beberapa organisasi seperti Nagyo Kumiai atau Koperasi Pertanian dan instansi pemerintahan lainnya yang bertindak sebagai pelaksana teknis lapangan. Dari jumlah hasil panen tersebut, 40% dimiliki rakyat, sedangkan 60% lainnya masing-masing diserahkan kepada pemerintah Jepang 30% dan 30% lainnya diserahkan ke lumbung sebagai persediaan bibit. Nah, berbagai pertindakan Jepang itu menimbulkan kekesalan pada rakyat, mulai dari penebangan hutan untuk membuka lahan pertanian baru yang menyebabkan bahaya banjir. Nah, sedangkan penyerahan hasil panen menyebabkan rakyat kekurangan makan dan kelaparan. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, dan penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di Pulau Jawa. Selanjutnya yang kedua yaitu pengerahan tenaga kerja. Dalam bidang ketenaga kerjaan, pemerintah Jepang banyak mengerahkan tenaga kerja secara paksa. Untuk mengerahkan tenaga kerja di desa-desa, maka dibentuklah panitia pengerahan tenaga kerja atau yang disebut dengan Rumok Yokai, yang tugasnya adalah menyiapkan tenaga sesuai dengan jatah yang ditetapkan. Nah, untuk menghilangkan rasa takut penduduk dan menutupi rahasia tersebut, maka Jepang menyebut para pekerja paksa ini dengan sebutan prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Selanjutnya, untuk memperlancar pelaksanaan tersebut, maka pada tahun 1944, pemerintah pendudukan Jepang juga memperkenalkan sistem tonarigumi atau rukun tetangga kepada penduduk. Sistem tonarigumi ini merupakan kelompok-kelompok keluarga yang masing-masing beranggotakan 10-20 rumah tangga. Maksud didirikannya sistem ini adalah untuk mengawasi penduduk, mengendalikan dan memperlancar kewajiban yang dibebankan kepada rakyat. Nah, pengerahan tenaga kerja paksa yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang adalah romusa. Pekerja romusa selain dipekerjakan secara paksa juga diperlakukan secara tidak manusiawi sehingga banyak yang meninggal akibat penyiksaan, kelaparan, kondisi kerja yang sangat berat dan tidak diimbangi oleh gizi dan kesehatan yang mencukupi. Kurang lebih sekitar 70.000 orang romusa di Indonesia itu meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Dari kurang lebih 300.000 tenaga romusa yang dikirim ke Burma, Muang Vietnam, Malaya, dan Sarawak. Selain pengerahan romusa, Jepang juga merekrut para wanita dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur tentara Jepang atau yang dikenal dengan Jugun Ianfu. Salah satunya di sini ada Jugun Ianfu yang berasal dari Indonesia yaitu Momoye. Diperkirakan selama Perang Pasifik, Jepang telah memaksa 200.000 wanita untuk dipaksa bekerja sebagai wanita penghibur tentara Jepang.
Pada awalnya, para wanita dari berbagai negara Asia tersebut dijanjikan untuk menuntut ilmu di Jepang sebagai guru atau perawat. Namun dalam kenyataannya, para wanita tersebut malah dipekerjakan untuk memuaskan nafsu para prajurit Jepang yang sedang bertempur di medan Pasifik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.